mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Uang saya unlimited. Film yang masih bertema tentang politik ini ya mungkin buat menyindir para oknum biar niatnya bisa berubah. Acuaks. Dibuka dengan sebuah keluarga ada Dika, istrinya Depa dan anaknya Lia yang sedang mengkonsultasikan tutorial cara agar tak diberi kata-kata saya sudah berusaha semaksimal mungkin akibat Depa telah mengidap penyempitan pembuluh darah dan beberapa bulan lagi akan wasted. Dimana mendengar itu Dika seketika bagong apalagi biaya rumah sakit yang begitu mahal mengingat partai yang menggratiskan BPJS belum ditentukan menang atau kalahnya. Hasil daripada buang-buang uang Dika seketika meninggalkan permainan karena katanya, tapi Pak, kesehatan ibu lebih penting Pak. Penting. Buat bapak penting. Nah itu dia. Ngidam apa kira-kira Mak Dika sampai ngelahirin anak kayak gini ya? Ketika di rumah Dika pun kembali emosi karena tim suksesnya kebanyakan AFK tak mau bagi-bagi kaos gratis atau apalah itu. Lalu salah satu minion woman ini pun memberitahu kalau pesaing kandidat calon kepala desa satunya bernama Arif sedang berusaha menjadi anak baik ke para warga untuk mendapatkan suaranya. Asik. Di sisi lain terlihat Arif pesaing Dika sedang memberi motivasi kehidupan dengan opening saya dulu mulainya dari nol tapi setelah bapak saya jual warisan saya langsung loncat ke 100. Dimana Bro Aja mengajari warga cara belajar hidup hemat dengan tak asal-asalan check out barang di keranjang kuning. Berflikerlah Dika ke sana dan bilang kalau Arif sedang nge-cheat suara. Kamu sengaja mau menyuap warga dengan cara seperti ini. Biar nanti warga semuanya memilih kamu dalam pilkades nanti. Ciri-ciri mak tukang gibah. Namun Arif yang menyangkal, para minion pun langsung membela Arif karena bagi mereka motivasi dari Arif begitu menyentuh hati, cocok menggantikan Mario Mario Teguh maksudnya. Alhasil Dika pun berniat melaporkan para minion akibat Arif mulai kampanye lebih awal ketimbang dirinya. Sampai-sampai tak segan menyenggol dong si Arif sampai ia nyungsep ke sebuah lantai. Lemes amat Rif kayak tali jemuran putus. Setelah menyenggol Arif tanpa mengetik kelihatan banget nyenggol kangking. Muak gue dengernya. Arif pun tetap bisa sabar karena ia tahu kalau ia tak membalas maka para warga bisa berpihak ke Arif. Asik. Udah rahasia umum itu ya. Namun saat Arif keluar dan sedang menghirup udara segar di pegunungan Nganjuk City, datanglah seorang woman yang tiba-tiba memeluk Arif seperti Teletubbies. Lalu saat para warga datang, aduh. Sungguh kehidupan di Wakanda ya, gampang banget ngadu dombanya. Mendengar ingin diperkaos, para budak minion pun langsung membawa Arif ke kantor polisi. Tapi ketika di jalan, datanglah Dika yang sangat berbeda merekomendasikan warga. Udah, habisin aja dia. Ramah sekali ya guys, kalau bisa secara kasar kenapa mesti baik-baik ya kan? Namun beruntung datanglah Pak Ustadz untuk meredakan emosi para warga dengan memberi mereka kata-kata tutur kebenaran. Hingga akhirnya si Arif bisa diberikan kesempatan untuk membuktikan kalau ia sama sekali tak tersaknikan dengan woman ini. Apalagi ingin memperkaosnya sebab ini di rumah jauh lebih good looking ketimbang woman penggoda di aplikasi ijo. Ya ojol maksudnya. Lagian dikasih gratisan ngapain nyari yang berbayar? Saya akan amanah dalam hal ini. Agama akan menjadi saksi saya. Asik, bawa-bawa agama nggak tuh? Mendengar Arif bawa-bawa agama, tentunya para warga tak berani sama sekali sampai memutuskan surrender dari Battleland of Dawn. Dimana rupanya ketika bubar, minion preman ini adalah biang kerok ide rencana pemerkaosan yang disuruh oleh Dika. Dan tak berselang lama, ngesponlah Arif ke sana untuk baku hantam dengan si minion. Tapi sebelum baku hantam, memberi ia tutur kebenaran terlebih dahulu berharap bisa ditobatkan. Apa kamu tega menebar fitnah sama saya? Kamu kan tahu, saya tidak berbuat apa-apa sama wanita itu. Namun saat melihat uang berskin merah-merah di tangan minion, Arif seketika kepikiran kalau begundal minion ini udah dibayar oleh Dika, tapi aduh. Ini jangan-jangan uang dari Pak Hendra ya? Upah kamu untuk memfitnah saya? Bukan Pak. Bapak jangan main tuduh begitu aja Pak. Pak Hendra itu siapa Pak? Pura-pura gak kenal, bisa-bisanya dia satu kampung kagak kenal. Apalagi si Dika nyalon jadi kades loh. Kurang belajar tutorial berbohong ini minion. Lambat laun akan terungkap bahwasanya saya benar-benar tidak bersalah. Maksud ucapan Bapak itu apa Pak?
Si minion yang tak mengerti kata-kata dari Arif karena otaknya memang suka ngeleg-ngelegan, dari dalam terdengarlah suara orang jatuh menggelebuk dan saat dilihat oleh si minion, ternyata istrinya udah pingsan begitu saja sebab udah dalam 1 bulan belum diganti olinya. Alhasil Arif langsung membawa ia ke rumah sakit sehingga si minion akhirnya bisa tobat kembali ke jalan kebenaran. Dengan akan menerapkan stop suap nyuap akibat seluruh pembayaran rumah sakit udah ditanggung oleh Arif menggunakan kartu Jakarta Sehat. Kartu siapa tuh? Saya mengaku salah, Pak. Saya janji, Pak. Saya akan bilang kepada warga di desa kalau Bapak benar-benar tidak bersalah. Dan itu semua adalah fitnah, Pak. Nah gitu dong, elu istri udah sakit-sakitan hidup pakai memegundalkan. Mau cepet-cepetan wasted lu. Pagi harinya woman bayaran ini pun mendatangi rumah Dika karena melihat temannya udah tobat. Memang kenyataannya Bapak kan yang mengajarkan saya untuk bersikap tidak profesional. Nah si punya anak buah diajarin jadi begundal tapi malah memegundalkan ke gurunya sendiri. Kala itu mendengar Rahman si minion mantan begundal udah tobat, Dika pun auto stres takut kebegundalannya diungkap jadi tak bisa nge-cheat suara meski udah sempat membagi-bagikan sembako termasuk akan menggratiskan BBM satu kampung. Namun muncullah ide lagi dari si woman bernama Sarah ini, ya sesuai namanya emang suka menebar sara. Di mana idenya si Dika ingin dipertemukan oleh orang pintar seperti Samsudin. Ada orang yang bisa menaikkan derajat orang lain. Dari awal aja sudah membutuhkan biaya 25 juta. Widih, murah kali ya naikin derajat orang modal 25 juta. Kalau ada mah udah gue top up itu buat naikin derajat orang tua. Di sisi lain datanglah para minion yang menuntut Arif karena belum mengungkap kebenaran dari begundal Sarah yang dulu mau diperkaos oleh Arif. Tapi tak berselang lama datanglah Rahman menjadi minion sang penyelamat bumi dengan mengaku kebegundalannya selama ini. Apa yang dituduhkan kepada Pak Arif tentang pelecehan itu tidak benar, Pak. Itu semua hanyalah fitnah, Pak, fitnah. Berarti selama ini Intan itu ngarang cerita bohong buat fitnah Pak Arif. Gampang kali ya percaya, para warga dibilang A ya udah A, dibilang B ya udah B. Intinya siapa cepat ngeracunin pikirannya dia yang menang cuy. Dimana setelah berhasil mengubah pola pikir para minion, akhirnya mereka mau surrender untuk mengeki Arif dari kampung. Karena sekarang mereka akan memburu Sarah si woman begundal untuk diperkaos rame-rame. Enggak dong. Untuk ditanya kejujurannya, bahkan Dika pun akan diburu juga oleh para minion. Mengingat Sarah adalah tim sukses dari si Dika. Heran gue sama Dika. Dia mau nyari suara tapi malah bikin para warga ilfil. Kenapa gitu nggak kampanye aja spam janji-janji palsu kan bisa. Kan semakin yakin kita kalau Pak Arif itu cocok untuk jadi kades kita. Nah kan, gampang kali musuh Arif ya di pilkades, nggak kayak di episode yang lain. Di hari yang sama datanglah Dika bersama Sarah menemui The King of penerus Samsudin. Satu-satunya orang yang bisa menaikkan derajat orang hanya top up dengan 25 juta. Penasaran aja dengan lawan politik saya. Namanya si Arif. Aneh dia. Kok semakin hari itu pengikutnya semakin banyak. Kenapa harus aneh? Saya yakin dia pasti juga dibantu sama orang pintar. Ya zaman sekarang hal begini sudah lumrah. Gini nih kalau konsultasi ke orang pemikiran negatif ya negatif juga jawabannya. Dimana mendengar Arif katanya punya ajian pengasih asih agar gampang mendapatkan followers, Dika pun jadi ikutan ingin menyanyi Arif berapapun harganya. Namun sebelum mencekotkan barang buatan si dukun, ia pun diberi testimoni terlebih dahulu. Kamu mau buktikan? Iya, sejauh mana kekuatan saya? Asik, kekuatan nggak tuh? Dan benar saja dengan menggenggam salah satu batu akik time stone milik Pak Dukun dengan gaya seperti orang lagi kebelet boker, terjadilah sebuah ledakan yang begitu realistis. Widih, langsung meledak cuy. Info beli di mana bang biar bisa gue ledakin gedung D. Kala itu salah satu minion pun mendengar ledakan yang begitu realistis tersebut. Suara apa itu? Seperti suara ledakan. Hingga saat disamperin oleh pemilik kandang ayam tempat Dika melakukan testimoninya, terlihat Dika begitu bagong karena baru melihat di area sekitar hancur hanya sekali genggaman di tangannya. Karena batu ini, ledakan itu. Ya memang, saya percaya sama kesaktian Aki. Alhasil si Dika jadi percaya tentang kekuatan supra bapak kau yang begitu nyata. Namun percakapan mereka harus berhenti akibat pemilik kandang udah ada di sana yang ikutan kaget melihat ayam-ayamnya udah mati. Tapi ternyata bukan mati karena ledakan supra bapak kau, melainkan... Aduh. Sepertinya bekas petasan nih Pak. Sepertinya ada yang iseng
Pakai petasan dong, gue kira beneran bisa ngeledakin sesuatu dengan sekali genggam. Nggak jadi dah ledakin gedung deh. Keesokan harinya Dika yang tak tahu kalau itu menggunakan petasan, ia pun semakin pede sebab di dalam dirinya telah ngespon sebuah kekuatan yang mampu memikat para warga. Bahkan ia tak segan-segan merekrut seorang investor dengan memberikan si investor berbuat sesuka hati jikalau Dika menang dalam Pilkades. Beruntung percakapan yang penuh kebullshitan itu berhasil didengar oleh Rahman yang mengcosplay menjadi tumbuhan. Tapi setelah Dika mengendus bau-bau dosa Rahman, ia pun bisa kepergok hingga membuat Rahman jatuh berguling-guling seperti babi guling. Widih, efek jedak-jeduknya sakit mata gue oi. Dan ketika udah ditangkap, Rahman pun dibawa ke sebuah pohon durian musangking untuk menggedik-dik-dik jenongnya di sana. Sampai akhirnya Rahman mengenduskan kentut terakhirnya. Tapi dia udah mati. Orang di mana-mana didorong ke pohon paling cuman bocor. Ini wasted cuy. Nah singkat waktu 1 bulan pun berlalu, kini tibalah pemilihan calon kepala desa di Balai Desa Ciliwung. Kalau nanti kamu kalah dalam persaingan pilkades ini, kamu jangan frustasi. Yang paling pantas untuk jadi kades di sini itu saya, bukan kamu. Ciri-ciri orang mau kalah emang gini cuy. Kalau udah sombong di awal pasti dia yang kalah, yakin gua. Kala itu muncullah para panitia menyuruh warga menggiveaway-kan suaranya. Serius ini pilkades warganya cuman segini? Ramian pemilihan ketua OSIS di sekolah gua, oi. Dan dari hasil pemilihan terlihat suara Dika begitu sedikit. Lah, perasaan yang hadir dikit. Ini kenapa suaranya jadi banyak? Ngecit suara cuy. Wah parah, itu suara warga Rohingya pasti ikutan ada di sana. Dimana yang membagongkan ternyata bukan panitia yang mengurus acara ini, melainkan Pak Ustadz di kampung sana. Tumben gue lihat pilkades tanpa ada panitia. Sehingga dari hasil polling suara akhirnya Arif pun berhasil menang jadi kades, mengalahkan Dika hingga membuat ia tak terima dan langsung berbuat sebuah kebegundalan. Nggak mungkin saya bisa kalah. Masa? Apa dosa saya? Kalah pilkades malah nyangkutin dosa, kampanye lu yang kurang noh. Sampai sebuah tutur yang sangat realita pun keluar mengketar-ketirkan para manusia yang penuh kemunafikan. Kejujuran, Pak Hendra. Kejujuran itu tidak bisa dibeli dengan uang. Jujur. Kamu bisa aja disogok oleh Syarif. Zaman sekarang, mana ada yang tidak bisa dibeli oleh uang? Hah? Wih, fakta banget cuy. Asal ada uang semua beres cuy. Jangankan pilkades masuk. Namun para minion yang tak mendengarkan tutur kejujuran dari Dika pun langsung mendekati Arif lalu mendorongnya ke papan hingga Arif jatuh mengelebuk. Membuat para warga jadi tahu gimana sifat aslinya si Dika setelah melihat adegan itu. Ya, walaupun 90%-nya udah tahu sih. Di sisi lain, Sarah pun mendatangi dukun untuk meminta hasil penjualan batu aki yang dibeli Dika karena rupanya mereka berdua sudah bersekongkol. Tapi si aki-aki ini yang menolak bagi hasil, terjadilah sebuah perbacotan ria. Jangan pernah macam-macam sama saya. Saya loh yang bawa Pak Hendra ke sini. Saya juga yang meyakinkan dia tentang kekuatan cincin itu. Yang capek itu saya, yang kerja itu saya, bukan kamu. Hingga tak berselang lama, berflikerlah Dika ke sana dan mendengar tutur kejujuran dari begundal Sarah sampai sebuah pergelutan pun langsung terpecahkan. Dika, jangan kabur kamu. Di mana Sarah yang berhasil kabur, ia pun dikejar oleh Dika ingin di-unboxing serabi legitnya. Lalu dari kejauhan, sebuah motor pun menabrak Sarah dengan kecepatan cahaya sehingga Sarah pun auto terdelete dari dunia. Mati. Bisa-bisanya cuman kesenggol gitu doang si Dika bilang udah mati. Tak berselang lama anak Dika yang sedang healing di sebuah hutan. Bisa-bisanya mereka curhat di kebun loh. Warung belum ditemukan kah di zaman ini? Ia pun melihat bapaknya yang ngespon di sana dan langsung memberi kabar kalau istrinya berwajah wasted mengembuskan nafas terakhirnya akibat kekurangan zat besi. Namun Dika bukannya berdoa yang ada... Aduh. Jadi kamu anaknya si Arif. Gara-gara bapak kamu, saya jadi seperti ini. Ia pun malah memaki-maki anak Arif karena udah kalah saat pilkades. Jadi daripada melampiaskan ke bapaknya, mending baku hantam dengan seorang bocil. Berani kok sama wanita. Beruntung datanglah pasukan para minion yang langsung mengejar Dika setelah tahu Dika membawa Putri ke hutan untuk di WW. Dan saat itu Dika yang sedang berusaha menyeret Putri, datanglah Arif bersama para gengnya menuju TKP di sebuah gubuk tempat ese-ese. Kalian para bocil nakal pasti suka main di sini kan?
Di mana saat Putri dikurung, Arif pun datang untuk baku hantam, tapi akibat menerima ancaman akan membakar Putri matang-matang di dalam gubuk jika tak menjadikan Dika Pilkades, kepala desa, geblek emang. Sekarang kamu cepat lantik saja, Kades. Kalian harus cari saksi. Saya akan menjadi Kades kemudian. Arif pun hanya bisa diam AFK, namun dengan suara petir yang dikeluarkan Eudora, akhirnya Putri yang sempat disandra berhasil lolos. Sedangkan Dika langsung dikejar oleh para warga sampai karena terdesak. Jangan mendekat. Dika pun malah jatuh mengelebuk berguling-guling, lalu akar-akar pun mengikat badan Dika. Widih, real banget cuy. Hingga akhirnya Dika pun wasted dengan hal yang sangat tidak manu akal. Intinya apapun siksaannya efek jedak-jeduk harus ada cuy. Jujur sakit mata gue liat efeknya. Entah apa inspirasinya isi jedak-jeduk gini kagak tahu dah gua. Nah singkat waktu karena Dika terlalu membegestekan, para warga pun ogah memandikannya. Jadi mereka langsung saja OTW ke pemakaman agar Dika bisa cepat-cepat membuat konten gerbek neraka di tahun 2024. Tapi baru aja OTW muncullah sebuah kebakaran yang tak bisa ditangani oleh para bombe termasuk para minion. Karena mereka menyirami kebakaran dengan... pakai ember segala. Maklum, belum ditemukannya selang pada zaman ini cuy. Hasil para warga yang bodo amat, ia pun membiarkan saja kebakarannya, juga bukan rumah saya. Nah begitulah ungkap salah satu warga. Sesat. Dimana saat sudah sampai di pemakaman, kalian lihat sendiri aja dah. Sebuah tembakan biju dama pun tertembak dari bawah akibat para warga berusaha menggali sampai ke inti bumi. Dari mana datangnya bola-bola api itu? Pakai nanya dari mana? Ya editor lah. Melihat api yang realistis, bukannya mereka menjauh, yang ada malah AFK di sana. Ya ini ceritanya para warga dibakar hidup-hidup. Dan setelah sekian lama AFK, akhirnya mereka pindah makam juga yang tak ada efeknya, sehingga jenazah Dika bisa dimakamkan dengan tenang tanpa efek-efek CGI. Tapi bohong, karena saat anaknya menaburkan bunga, widih, ngecrot item-item itu apa cuy? Lalu film ini pun ditutup dengan para warga yang bubar bodo amat dengan pemakaman Dika. Akibat jika berdiam di sana lama-lama mereka bisa menyusul Dika ke neraka. Ya kalian tahulah. NPC GTA banyak dosanya cuy. Kena fitnah dikit langsung percaya.